Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu. Puji Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan menikmati kehidupan baru. Dan karena itu mari bersama kita menyatu dalam renungan pagi edisi Sabtu 25 Januari 2025. Pagi ini kita akan membaca Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mengalami kemuliaan hadirat-Mu. Hati kami terbuka menerima sabda kebenaran-Mu. Ajarlah kami akan titah-titah-Mu dengan hikmat dalam kuasa Roh Kudus, agar hidup kami terus memuliakan Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat akan hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang merangsang hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuat bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Amin. Dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Itulah tema kita saat ini. Saudara, aturan sejatinya dibuat untuk mengatur cara hidup manusia dalam mencapai tujuan yang baik. Aturan selalu bersifat mengikat, sehingga kalau tidak mau atau mau tidak mau, suka tidak suka, harus ditaati. Bagi orang Israel, hukum Taurat pun menjadi aturan berisi nasihat dan larangan yang mengikat mereka. Sayangnya, bagi banyak orang ketaatan akan hukum Taurat hanya dilakukan karena rasa takut akan hukuman. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dalam suratnya dengan tegas memperingatkan bahwa mereka telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 1 ayat 6. Pergumulan jemaat di Roma, mereka terus hidup dalam kebingungan tentang keselamatan. Apakah ditentukan oleh hukum Taurat atau tidak? Akan tetapi surat Paulus ini memberi kepastian bahwa mereka telah dimatikan dari hukum Taurat. Lalu itu semua terjadi melalui pengorbanan dan kematian Kristus. Ia menggunakan ikatan perkawinan untuk menggambarkan keterikatan manusia dengan hukum Taurat, di mana suami dan istri terikat pada sebuah hubungan ketika mereka masih hidup. Akan tetapi, ketika salah satunya mati, hubungan itu terputus. Begitupun dengan orang percaya. Pengorbanan Yesus Kristus adalah dasar untuk mengatakan
bahwa orang percaya telah dimatikan dari hukum Taurat. Hidup orang percaya mestinya tidak lagi berada di bawah ketakutan akan hukuman ketika tidak melakukan keseluruhan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bukanlah jalan untuk memperoleh pembenaran, melainkan hanya oleh karena anugerah Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, mungkin kita pun seringkali melakukan sesuatu karena takut akan penghukuman Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kehendaknya ataupun menjauhi larangannya. Karena ada kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Kita telah dipanggil menjadi milik Kristus yang mestinya hidup dan melakukan segala sesuatu dalam keadaan yang baru karena digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Bukan karena hukum atau bukan karena takut akan hukuman. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih karunia-Mu yang selalu sempurna bagi kami. Pagi ini kami diberikan kekuatan dan semangat melalui kehidupan baru untuk menjalani hari baru ini. Kami mengaminkan bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berakhir, sebagaimana yang kami alami dalam satu pekan yang telah berlalu. Hari ini kami akan memulai kegiatan kami, seluruh aktivitas kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Roh Kudus menguasai kami, menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami bersyukur firman-Mu hari ini sungguh menguatkan kami, bahwa kami telah hidup dan menjadi milik Yesus Kristus. Ya Bapa, kami serahkan seluruh pengharapan-pengharapan kami. Ada banyak kami yang berada di dalam berbagai pergumulan, entah sakit penyakit, ataukah juga dalam duka cita, atau bergumul karena pekerjaan, bergumul dalam situasi bangsa dan negara, bergumul dalam masalah pelayanan, bergumul dalam kondisi rumah tangga kami masing-masing, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami percaya kekuatan dan pengharapan ada di dalam Kristus Yesus. Kami pun sungguh memahami bahwa begitu banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Jikalau ada yang berulang tahun dalam hari ini, terpujilah Dikau, tambahkanlah hikmat. Pertambahan usia dalam perkawinan, terpujilah Dikau Tuhan. Sukacita di dalam usaha dan upaya yang semakin maju, dimuliakanlah Engkau, ya Bapa. Dan bahkan pencapaian-pencapaian yang boleh kami alami, hanya Engkau yang kami puji, kami muliakan. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan, diberkatilah semua hamba-hamba-Mu dimanapun berada yang menikmati layanan dalam renungan pagi saat ini. Inilah kami Tuhan yang datang membawa syukur dan pengharapan kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam waktu teduh atau renungan pagi saat ini. Tuhan memberkati kita semua.